kalau seandainya orang buat dosa secara umum, ada itu dosa ya, apa saja dosa kita kalau kan ada hukumannya, ada ancamannya. Ada dosa lain yang nanti menambah beban dosa itu sendiri, yaitu bergembira dengan dosa. Ada orang berbuat dosa, ini tidak boleh, sudah cukup mengganggu kepekaan dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini untuk kembali kepada kepekaan awal butuh pendongkrak yang lebih kuat. Jadi kalau seandainya dia dulu dengar masalah neraka, kemudian dia mulai taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, terus dia futur, turun lagi imannya, kembali kepada kemaksiatan dan dia berikan kesempatan syaitan untuk mengajak dia bermain di alam maksiat itu. Akhirnya dia terbawalah dengan arus godaan-godaan tersebut untuk kembali kepada tingkat iman yang pertama, butuh pendongkrak yang lebih besar. Biar kita dengarkan ceramah yang sama belum tentu terdongkrak. Makanya sulit sekali. Saya pernah kasih gambaran, dosa itu seperti jurang. Kita ada di atas gunung yang tinggi. Dosa itu jurang. Kapan kita sekali terjerumus, ya, walaupun tidak loncat, tetap jatuh terguling. Dan untuk naik butuh mendaki. Bisa difahami? Jadi ini penting, pekah sekali. Makanya saya bilang kita bicara tentang masalah keimanan dan harus faham masalahnya teman-teman. Ini kalau tertanam dalam hati, kita akan berjalan sendiri atau rame-rame, akan selalu merasa ditemani oleh Allah SWT. Itu penting dan itu pola hidup seorang muslim. Mau dia hidup di negara Islam, negara kafir, dimanapun dia berada, dia adalah figur orang yang selalu merasa diawasi oleh Tuhannya. Dan dia nikmati ibadah itu. Nah, bergembira dengan kemaksiatan itu, misal dengan contoh menceritakan kepada orang, berbangga-bangga dengan perbuatan pelanggarannya. Karena ada orang begitu, dia mencuri di kantor misalnya, dia bangga sama teman-temannya, atau dia menipu orang, bangga, dia sampai menjadikan bahan tertawaan misalnya, atau dia berzina malamnya, dia bangga, dia menceritakan hotelnya, dia menceritakan perempuannya, dia berbangga, bahkan dia ajak temannya untuk tidur sama perempuan yang sama, mungkin dia traktir. Ini bahaya. Ini gembira, ini dosa sendiri. Jadi selain di zinanya dosa, itunya juga dosa. Bergembirahnya itu. Nah itu yang diangkat oleh Syekh Muhammad bin Wahab rahimahullah di dosa besar ini. Saya bacakan dulu dalilnya. Di antara yang membuat penyesalan besar nanti hari kiamat adalah bergembira dengan kemaksiatan ini. Diangkat dalilnya surah Al-Insyiqaq ayat 13. Kalau yang pegang bukunya itu di halaman 25 ya. Dan perlu saya sampaikan juga kita membedah buku ini memang teracak, tidak berurut sesuai dengan daftar isi karena ada sebagian yang sudah pernah kita bahas di buku kitab Al-Kabair Imam Az-Zahabi rahimahullah. Bunyinya Al-Insyiqaq ayat 13, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, innahu kana fi ahlihi masrura. Sesungguhnya orang-orang kafir, munafik, orang musyrik, ahli maksiat itu pada saat mereka masuk neraka dan mereka teriak-teriak histeri, gitu kan? Kalau ada yang bertanya, kenapa mereka harus sampai disiksa seperti ini? Jawabannya Allah sudah kasih kita di dunia. Innahu, sesungguhnya dia dulu di dunia, kana fi ahlihi, pada saat dia berada di kalangan teman-temannya, sesama orang kafir, sama orang munafik, sama orang maksiat, selalu bergembira. Jadi dia gembira dengan maksiat, mabuk-mabukan, gembira-gembira, bangga-bangga. Salah satu ciri kegembiraan selain menceritakan juga dia mendukung kemaksiatan itu. Ada orang subhanallah dia ke diskotik, tahu dosa. Terus dia merasa menyesal, masih mending walaupun ini tidak baik. Saya sudah bilang di awal pembukaan tadi, jangan buka pintu itu supaya ada kepekaan ibadah. Karena orang seperti ini hilang kepekaan ibadah. Tapi ada orang lebih buruk daripada itu. Dia bukan cuma sekedar ke diskotik, dia pikir ini bagus, menguntungkan, dia buka. Ngundang orang berbuat maksiat. Bentuk kegembiraannya dia. Kalau dia nggak gembira, dia nggak bakal mungkin mau buka seperti itu. Nah ini dosa yang luar biasa. Ini dosa yang lebih berat daripada perbuatan dia sendiri dalam kemaksiatan. Misalnya dia mabuk, membuka tempat jual minum khamar, minuman keras, lebih besar daripada mabuk itu sendiri.